Selamat berjumpa kembali di pembelajaran komputer dan jaringan dasar. Bersama saya, Angga Pangkuwinata dari SMK N1 Negeri Agung, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Legan. Pada materi pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang perawatan perangkat keras komputer. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini, yang pertama, menerapkan perawatan perangkat keras komputer. Kemudian yang kedua, melakukan perawatan perangkat keras komputer. Untuk indikator pembelajaran kita hari ini, indikator pengetahuan yang pertama, menjelaskan perawatan perangkat keras komputer. Yang berikutnya, mengurutkan langkah-langkah perawatan perangkat keras komputer. Untuk indikator keterampilan, yang pertama, mendemonstrasikan perawatan perangkat keras komputer. Yang berikutnya, membuat laporan hasil perawatan perangkat keras komputer. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mempelajari materi perawatan perangkat keras komputer, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan perawatan perangkat keras komputer dengan baik. Kemudian, peserta didik diharapkan dapat mengurutkan langkah-langkah perawatan perangkat keras komputer dengan baik. Berikutnya, peserta didik diharapkan dapat mendemonstrasikan perawatan perangkat keras komputer yang dilakukan. Selanjutnya, yang terakhir, peserta didik dapat membuat laporan hasil perawatan perangkat keras komputer. Sebelum kita lanjut, masih adakah yang ingat tentang apa saja sih manfaat dari komputer itu? Ya, yang pertama, untuk pekerjaan. Jadi, komputer dapat membantu kita dalam menyelesaikan pekerjaan yang kita lakukan. Dengan menggunakan komputer, pekerjaan yang kita lakukan dapat menjadi lebih cepat. Kemudian untuk pendidikan. Pada saat ini, hampir semua kegiatan pendidikan itu menggunakan komputer. Yang selanjutnya adalah untuk bidang kesehatan, di mana banyak alat-alat kesehatan sekarang yang sudah dioperasikan dengan menggunakan komputer. Berikutnya, untuk keamanan, dan masih banyak lagi fungsi dari komputer. Dapat kita bayangkan bagaimana rasanya ketika komputer yang akan kita gunakan ternyata tidak berfungsi sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak berfungsi dengan baik. Tentu akan menghambat pekerjaan-pekerjaan yang akan kita lakukan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, masih ingatkah kalian tentang perangkat keras komputer? Ya, perangkat keras komputer seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, itu terdiri dari yang pertama, ada keyboard, ada speaker, ada CD-ROM, ada disk drive, ada mouse, kemudian ada CPU. Selain itu, ada printer. Nah, di dalam CPU ini juga terdapat beberapa perangkat keras. Antara lain, ada motherboard,
ada prosesor, RAM, optical drive, hard disk, heatsink, floppy, fan, dan power supply. Kalian masih ingat apa sih perangkat keras komputer itu? Ya, perangkat keras komputer atau hardware adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa kita lihat, kita raba secara langsung, atau yang bentuknya nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Mengapa kita harus merawat perangkat keras komputer? Nah, berikut ini gambar terkait akibat dari komputer yang tidak kita rawat. Komputer bisa rusak. Nah, luar biasa bukan dampak dari perangkat keras komputer yang tidak kita rawat? Untuk lebih dalam lagi mempelajari materi tentang perawatan perangkat keras komputer, mari kita tonton terus video ini sampai selesai. Perawatan perangkat keras komputer. Apa sih perawatan perangkat keras komputer itu? Yuk sama-sama kita simak. Perawatan komputer adalah menjaga komponen-komponen komputer, baik itu berupa hardware maupun software, dari hal-hal yang dapat membahayakan komputer itu sendiri. Perawatan yang dilakukan secara rutin dapat membantu memperpanjang usia pakai komputer dan menghindari kerusakan atau kesalahan dalam pemakaian sehari-hari, sehingga dapat mengurangi biaya perbaikan yang kita keluarkan. Tujuan dari perawatan perangkat keras komputer. Apa saja tujuan dari perawatan perangkat keras komputer ini? Yang pertama, supaya komputer yang kita miliki tidak cepat rusak pastinya ya. Kemudian, supaya komputer yang kita miliki itu selalu dalam keadaan bersih. Berikutnya, supaya pekerjaan pengguna atau kita tidak terganggu dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian, dapat menghemat biaya karena dengan perawatan komputer secara berkala, komputer akan jarang sekali untuk diservis. Nah, berikutnya ada beberapa jenis perawatan perangkat keras komputer yang perlu kita pelajari dan kita ketahui sama-sama. Yang pertama, perawatan pasif. Apa sih perawatan pasif itu? Jadi, perawatan pasif adalah perawatan komputer yang tidak disertai dengan perbaikan. Umumnya, dalam perawatan pasif adalah hanya mengecek kondisi perangkat dan membersihkannya saja. Kemudian yang kedua adalah perawatan aktif. Perawatan yang disertai dengan perbaikan. Biasanya, ketika terjadi sebuah masalah, kita baru melakukan perawatan tersebut. Misalnya, saat keyboard kita macet. Nah, kita mengecek keyboard tersebut dan membersihkan keyboard yang macet itu dari debu. Untuk selanjutnya, apa saja sih alat-alat dan bahan yang bisa kita gunakan untuk merawat perangkat keras komputer kita? Yang pertama ada obeng. Obeng ini kita gunakan dalam perawatan perangkat keras komputer
digunakan sebagai alat yang berfungsi untuk membuka skrup atau baut. Biasanya obeng digunakan untuk membuka penutup casing. Kemudian ada kuas. Kuas ini digunakan sebagai alat untuk membersihkan debu dari sela-sela yang tidak terjangkau oleh tangan kita. Kemudian ada tang. Tang ini berfungsi untuk membuka skrup atau baut yang ada di dalam CPU kita. Kemudian ada penyedot debu atau vacuum cleaner. Ini berfungsi untuk menyedot debu yang ada di dalam CPU atau sela-sela dari perangkat keras komputer seperti mainboard, heatsink, dan perangkat keras komputer lainnya. Kemudian ada gelang antistatik. Gelang antistatik ini berfungsi untuk menghindari kejutan tegangan listrik ketika kita memegang casing atau perangkat keras komputer. Nah, biasanya kita lupa untuk mencabut catu daya dari CPU atau dari power supply, sehingga tegangan masih ada di dalam CPU. Nah, dengan menggunakan gelang antistatik ini, maka kejutan tersebut dapat kita hindari. Yang berikutnya adalah thermal grease atau yang biasa kita kenal dengan istilah pasta. Nah, ini berfungsi untuk memberi pelapis pada prosesor sehingga heatsink yang terpasang pada prosesor bisa melekat dengan kuat. Kemudian ini ada tempat box tempat untuk menaruh baut. Fungsinya untuk apa? Ketika kita membongkar CPU, banyak baut yang kita buka. Agar menghindari terjadinya baut atau skrup yang hilang, hendaknya kita menyiapkan box untuk wadah baut. Ini juga bisa kalian gunakan mangkuk atau perangkat lain yang bisa digunakan untuk menaruh benda-benda yang kecil seperti skrup dan mur atau baut. Kemudian ada senter. Senter ini berfungsi untuk pada saat kita menjangkau area yang gelap di dalam CPU, kita bisa menggunakan senter untuk menambah pencahayaan. Nah, itu tadi peralatan-peralatan yang dapat kita gunakan untuk perawatan perangkat keras komputer. Dan selain peralatan tadi, masih banyak lagi yang bisa kalian dapat digunakan untuk merawat perangkat keras komputer yang kita miliki. Oke, bagaimana sih cara merawat perangkat keras komputer dengan alat? Yang pertama, untuk merawat monitor atau layar monitor kita dapat menggunakan lap. Nah, caranya kita mengusap pada monitor dengan hati-hati ya, jangan terlalu ditekan, sehingga debu-debu yang menempel pada monitor bisa dibersihkan. Kemudian kuas. Kita bisa menggunakan kuas untuk membersihkan keyboard dengan cara menyapu keyboard dengan kuas. Selah-selahnya yang terlihat terdapat debu itu bisa kita bersihkan dengan kuas. Kemudian ada penyedot debu. Nah, kita bisa menggunakan penyedot debu ini. Dengan penyedot debu ini kita bisa lebih mudah untuk membersihkan debu yang ada di dalam CPU.
membersihkan mainboard dengan kuas. Nah, setelah kita membuka mainboard yang ada di dalam casing, kemudian kita bisa menyapu atau membersihkannya dengan kuas selah-selah yang tidak terjangkau oleh lap. Pastikan lap ataupun kuas yang kita gunakan kering ya, jangan sampai ada air karena itu bisa menyebabkan konslet. Kemudian ada thermal grease atau yang kita kenal dengan istilah pasta. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk melapisi prosesor agar panas yang ada di prosesor ini bisa cepat teralirkan ke heatsink. Kemudian ada membersihkan VGA card dengan kuas. Nah, apabila kegiatan perawatan perangkat keras ini kita lakukan secara rutin, maka keadaan dari perangkat keras komputer kita akan selalu dapat terjaga dengan baik. Dan ketika kita gunakan, dia akan bekerja sesuai dengan yang kita inginkan dan tidak mengecewakan. Oke, selain dengan peralatan, merawat perangkat keras itu juga bisa dengan menggunakan aplikasi. Apa ada yang pernah merawat perangkat keras dengan aplikasi? Yuk, sama-sama kita perhatikan ya. Nah, ada yang pernah melihat tampilan tools aplikasi di sini? Ya, ini merupakan tools bawaan dari printer Canon IP2770. Tools ini berfungsi untuk merawat printer dengan tipe Canon IP2770. Dan biasanya setiap printer itu mempunyai tools bawaan yang digunakan untuk merawat perangkat kerasnya. Nah, ini dia untuk tipe printer yang digunakan. Kemudian ada yang pernah melihat tampilan aplikasi ini? Ya, aplikasi ini merupakan aplikasi bawaan dari Windows yang berfungsi untuk membersihkan file-file sampah yang ada di hard disk. Nah, biasanya ketika kita menggunakan komputer dalam tempo waktu yang sudah cukup lama, file-file sampah itu akan tersimpan di dalam hard disk. Nah, kemudian akan menyebabkan hard disk itu penuh, bahkan kinerja komputer terasa berat. Nah, dengan menggunakan disk cleanup ini, maka hard disk ini bisa dibersihkan. Berikut ini langkah-langkah dalam merawat perangkat keras komputer. Cara-caranya yang pertama, ada langkah persiapan. Pastikan komputer dalam kondisi mati atau off dan tidak terhubung ke arus listrik. Nah, jangan sampai ya kita membuka CPU dan membongkar mainboard yang ada di dalam CPU dengan posisi kabelnya masih terhubung ke arus listrik, karena itu akan menimbulkan konslet dan biasanya akan terdapat kejutan arus yang kita rasakan. Jadi sebelum kita membuka CPU atau sebelum kita melakukan perawatan perangkat keras komputer, pastikan komputer dalam kondisi mati dan tidak terhubung ke arus listrik. Kemudian kita persiapkan alat-alat yang akan digunakan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada kuas, lap, thermal grease, kemudian penyedot debu. Nah, sesuaikan peralatan yang akan kita siapkan dengan perawatan yang akan kita lakukan. Contoh, ketika kita ingin membersihkan heatsink, kemudian mainboard dari debu. Nah, ketika kita tidak memiliki penyedot debu,
maka kita bisa menggunakan kuas. Kemudian apalagi yang perlu disiapkan? Kita siapkan sebelum kita melakukan atau membongkar CPU. Yang berikutnya, jauhkan benda-benda cair seperti minuman dari tempat kita melakukan perawatan perangkat keras. Nah, kenapa kita harus melakukan itu? Karena dikhawatirkan nanti ketika kita sedang membersihkan perangkat keras, minuman itu tumpah atau tersenggol. Nah, sehingga cairan atau air itu menumpahi dari perangkat keras komputer yang sedang kita bongkar itu tadi. Nah, ketika basah, maka kita akan kesulitan untuk membersihkan. Jadi, pastikan tidak ada benda cair atau minuman yang ada di dekat kita pada saat kita sedang melakukan perawatan perangkat keras ya. Setelah langkah persiapan, kita masuk kepada langkah pelaksanaan. Nah, untuk komputer, langkah-langkah yang harus kita lakukan yang pertama yaitu kita bongkar dulu CPU. Bongkar CPU, kita gunakan obeng, kemudian casingnya kita buka. Pastikan melakukannya dengan hati-hati ya. Kemudian kita bersihkan casing. Bersihkan casing dengan lap untuk tempat-tempat yang terjangkau, seperti penutup casing, kemudian bagian box casingnya, dan untuk selah-selah yang tidak terjangkau, kalian bisa menggunakan kuas. Kemudian bersihkan mainboard dan semua bagian yang ada di dalam CPU. Nah, tadi sudah dijelaskan apa saja yang ada di dalam CPU. Kita bersihkan semua. Nah, kita bersihkan bisa dengan menggunakan kuas ataupun dengan menggunakan penyedot itu. Nah, kemudian bersihkan juga perangkat tambahan seperti mouse, keyboard, printer, dan lain-lain. Nah, itulah tadi tahap pelaksanaan yang bisa kita lakukan dalam perawatan perangkat keras komputer. Dan yang terakhir adalah tahap penyelesaian. Setelah selesai membersihkan perangkat keras komputer yang ada di dalam casing, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah langkah penyelesaian. Yang pertama yaitu kita rakit kembali komputer. Jadi setelah kita bongkar dan kita bersihkan perangkat keras yang ada di dalam casing itu tadi, kita rakit kembali komputernya. Pastikan tidak ada baut yang tertinggal ya, dan semua posisi sudah sesuai dengan tempatnya. Kemudian setelah kita pastikan bahwa proses perakitan itu sudah tepat, kita bisa hidupkan komputer sesuai dengan prosedurnya. Nah, jika langkah-langkah perawatan perangkat keras ini kita lakukan dengan baik, maka komputer kita akan selalu terawat dan performanya akan selalu baik, sehingga pada saat kita gunakan dia tidak mengalami kendala. Nah, demikianlah tadi materi kita hari ini, yaitu perawatan perangkat keras komputer. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.